Nama saya Tommy Afif Setiawan, 6A D3 Pajak 2013. Menurut saya, KTTA merupakan paparan tulisan ilmiah yang berisi tentang kasus-kasus yang bisa berupa kajian, evaluasi, tinjauan, atau kajian lainnya. Perbedaan karya tulis dengan skripsi yaitu mungkin saya rasa levelnya pada tingkatannya. Jadi skripsi ini berada di tengah antara esai dengan skripsi. Jadi esai, KTTA, dan skripsi. Nah, jika isinya itu bisa dikatakan ada 3 perbedaan yang terlihat. 1. Metode penelitian. 2. Jumlah komposisi bab. Dan 3. Kedalaman materi yang dikaji. Saya suka dengan mata kuliah PBB dan memilih karya tulis tugas akhir mata kuliah PBB memiliki 3 alasan. Yang pertama, karena suka. Jadi dari rasa suka itu akan timbul cinta, dari cinta timbul keingintahuan yang lebih dalam. Maka dari itu saya memilih PBB. Dengan alasan sukanya itu karena tujuan dari PBB itu sangat mulia di sini. Karena dua fungsi pajak yaitu budgeter dan regulerer itu benar-benar harus efektif untuk mengatur pajak bumi dan bangunan yang baik. Karena apa? Yang pertama, pemaksimalan pendapatan pajak itu sebagai fungsi budgeter pajak. Yang kedua, fungsi regulerer itu dari jika pemerintah mengatur pajak bumi bangunan dengan baik, itu akan istilahnya menjaga kelestarian lingkungan atau kekayaan alam dari eksploitasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, karena yang menurut saya selama 3 tahun ini itu saya paling memahami dan paling mengerti mata kuliah PBB. Maka dari itu saya berharap itu ya jika saya mengerjakan karya tulis tugas akhir ini pasti saya bisa dan mengerjakannya itu maksimal. Yang ketiga, karena dosen PBB di sini. Dari dosen yang mengajar PBB di sini saya merasa dosen-dosen tersebut itu handal dalam hal membimbing untuk penulisan atau memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang pajak bumi dan bangunan. Saya pertama mencari tahu untuk memulai nulis KTTA itu dari membaca esai, membaca artikel, membaca jurnal, membaca skripsi, ya main-main ke perpus universitas tetangga-tetangga, ya seperti itulah. Jadi ya saya menikmati proses dalam hal membaca kasus-kasus yang akan saya bawakan nantinya. Jadi mulai dari situ saya tahu nanti apa yang akan saya tulis. Kemudian di sini bukan berarti saya ini nggak ada kakak kelas kok. Jadi senior yang dulu misalkan sudah D4 atau sudah S2 itu bahkan ya kita bisa tanyai gitu. Maksudnya dalam case-case tertentu bagaimana tips-tipsnya itu kita tanyai. Nah, itu sendiri kita sesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kita sesuaikan dengan peraturan KTTA yang sekarang gitu. Jadi tipsnya atau sarannya atau materinya segalanya semuanya masih sama. Tinggal kita menyesuaikan saja dengan apa yang diminta atau peraturan yang sekarang berlaku. Nah, judul KTTA saya yaitu tinjauan hubungan harga batu bara acuan terhadap potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batu bara. Jadi, saya mendapatkan judul ini itu dari tadi proses membaca esai, membaca artikel, jurnal yang sebelumnya itu saya kumpulkan beberapa kasus yang menurut saya menarik untuk saya angkat
Kemudian saya kumpulkan, saya list dalam daftar. Nah, dari daftar itu mulailah itu saya ajukan ke dosen pembimbing. Jadi beberapa daftar judul itu saya ajukan ke pembimbing dan pembimbing memberikan pertimbangan. Jika judul ini itu nanti penulisannya seperti apa, judul ini penulisannya seperti apa. Jadi dari pertimbangan konsultasi dengan dosen pembimbing tersebut, saya memilih judul ini sebagai KTTA saya. Pertimbangan saya memilih judul ini karena tadi itu dari saya suka, terus saya ingin tahu, dari saya minat di judul ini, kemudian sudah saya konsultasikan dengan dosen pembimbing, dan pertimbangan dosen pembimbing yang diberikan dari daftar istilahnya materi yang saya ajukan, itu saya lebih condong untuk mengambil ini gitu, karena ya saya ingin KTTA saya sesuatu yang baru dengan data yang primer, dari ambil secara langsung dari sumbernya gitu. Makanya itu di sini saya mengambil pertambangan batu bara. Saya mendapatkan data dari kantor pusat DJP yang notabene memang saya ingin berkunjung ke sana untuk mencari materi lebih dalam maupun meminta data di sana gitu. Bisa juga dengan wawancara di sana. Makanya itu dari situ saya merasa cocok, ini judul saya. Untuk teman-teman yang lain sendiri yang mungkin berbeda mata kuliah daripada PBB, mungkin mata kuliah seperti PPN, PPH, Potput, KUP maupun PPSP, mungkin banyak kasus yang terjadi yang data primernya tuh ada gitu di berbagai KPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, karena kan ya setiap KPP masing-masing kan memang menganut ya ada 5 mata kuliah tersebut itu di KPP semuanya ada. Namun jika PBB kan yang mengurusi PBB mungkin ada kantor atau KPP yang tidak ada PBB-nya. Jadi seperti itulah. Tapi kalau kantor pusat sendiri itu karena mengumpulkan data dari KPP yang punya PBB. Jadi di situ yang pertama saya harapkan ya di kantor pusat itu memang ada data primernya, seperti itu. Untuk kelompoknya sendiri menurut saya alhamdulillah sekali kelompok saya itu termasuk kelompok yang sangat luar biasa lah. Makanya itu kelompok saya disebut kelompok amazing gitu. Karena apa? Mulai dari awal kita kumpul, terus bikin grup, terus ketemu, itu menyatukan visi, maksudnya tujuannya apa, terus kemudian mengatur timeline kapan kita akan berkonsultasi dengan Dosbing, terus mencari tahu bagaimana profil Dosbing saat itu gitu, terus bagaimana kira-kira pandangan-pandangan kita terhadap KTTA yang akan kita kerjakan. Jadi dari situ sudah mulai timbul diskusi, sudah terbagi, oh masing-masing ini core-nya, ini core-nya, ini core-nya. Jadi saat bertemu dengan Dosbing saat itu sudah tidak ada hal-hal yang sama yang ditanyakan gitu. Jadi semuanya sudah memiliki apa yang akan dikonsultasikan saat pertama kali ketemu. Walaupun seperti itu, saat pertama kali bertemu Dosbing hanya perkenalan, namun saat itu kami sudah sudah siap gitu, sudah siap berkonsultasi dengan Dosbing. Jadi selangkah lebih maju saat itu waktu pertama kali. Nah kemudian untungnya juga dosen pembimbing kami itu nggak yang harus satu-satu menghadap atau satu-satu konsultasi, namun bisa langsung satu kelompok. Jadinya kami membuat timeline seluruhnya itu benar-benar kami seluruhnya jalan bareng gitu. Dalam artian kami karena berkonsultasinya di pusat pelatihan pajak Puspa, nah kami selalu bareng-bareng ke sana gitu, mulai dari awal sampai akhir. Jadi timeline yang kita buat itu
saat pertama kali konsultasi, sampai 2 kali, 3 kali konsultasi, sampai saat selesai pun itu kami jadi satu gitu. Sampai hardcover pun itu kami benar-benar yang jadi satu. Terus kami bareng-bareng, ngeprintnya juga bareng, minta tanda tangan bareng semuanya gitu, apa-apa bareng gitu, sampai yang benar-benar bareng gitu. Kami juga keluar-keluar bareng, maksudnya main, gak cuman mengerjakan KTTA saja gitu. Kemudian kami melewati setiap checkpoint itu bersama gitu. Yang pertama itu checkpoint mulai dari proposal. Proposal itu kami mengerjakannya harus selesai sampai sekian, kemudian kita ketemu lagi terus membahas masalah sistematikanya seperti apa, proposal kita samakan. Ya seperti itu. Jadi babnya itu apakah sudah peraturan, kita cek satu sama lain secara melingkar, istilahnya melingkar. Kami koreksi masing-masing, setiap orang kami koreksi gitu. Jadi nanti muter seperti itu. Setelah sudah lewat, kami konsultasi dengan dosen pembimbing. Dari dosen pembimbing jika ada revisi itu kami revisi, tapi ternyata memang dari dosen pembimbing karena kami sudah siap dan sudah mengoreksi satu sama lain, di situ kami tidak ada revisi gitu. Jadi tinggal membenarkan atau menunggu, istilahnya menunggu peraturan yang memang valid untuk proposalnya sendiri. Kemudian setelah itu kami mengajukan tanda tangan proposal bareng-bareng lagi, sampai bareng-bareng lagi itu sudah tanda tangan. Dari tanda tangan itu kami ada program semacam syukuran selesai proposal, itu kami makan-makan di Mall Taman Anggrek di dekat Pusdiklat Pajak. Untuk step keduanya sendiri pengerjaan KTTA-nya. Nah, dari pengerjaan KTTA-nya ini kami lebih detailkan dari mulai prosesnya. Pengerjaan bab 1 harus selesai tanggal sekian, bab 2 selesai tanggal sekian, bab 3 selesai tanggal sekian, bab 4 sampai dengan meminta tanda tangan. Itu prosesnya kami samakan semuanya gitu. Dari proses itu, setiap proses itu kami memiliki semacam program untuk revisi silang. Satu orang direvisi dua orang. Yang pertama revisi masalah konten atau materinya, karena kan tadi sudah ada peminatan dan setiap peminatan itu minimal ada 2 orang yang sama, jadi bisa mengoreksi kontennya. Yang orang kedua itu mengoreksi tentang sistematikanya maupun format kepenulisannya. Nah, dari situ kami bab 1 selesai, samakan bab 2, 3, 4 sampai kami itu revisi itu sama-sama semua, revisi pertama, revisi kedua, revisi ketiga, sampai akhirnya tanda tangan pun kami sama. Setelah semuanya selesai, kami syukuran lagi dengan pergi ice skating bareng-bareng gitu. Jadi kelompok kami ini sungguh luar biasa, karena ya selain KTTA kami juga senang-senang bareng gitu. Kemudian sampai yang terakhir hardcover itu kami samakan juga timelinenya, mulai dari ngeprint bareng itu, beli kertasnya bareng dengan print yang sama, dengan iuran tinta gitu. Jadi kami itu benar-benar satu rasa lah istilahnya. Terus kami kemudian menghardcoverkan bareng-bareng di kawasan dekat UIN, sudah selesai dan kami mengumpulkannya juga bareng-bareng. Jadi kelompok kami lega bareng-bareng. Tapi untuk yang proses ketiga ini kami belum melakukan istilahnya acara syukuran lagi. Nah, ini yang saya tunggu syukurannya nanti apa. Untuk memulai KTTA-nya sendiri, saya di sini ya seperti yang orang-orang katakan, memulai adalah sesuatu yang sulit dalam menulis. Jadi saya langsung menulis dengan poin-poin yang saya kumpulkan dari berbagai macam artikel atau sumber-sumber yang sudah saya cari sebelumnya untuk materi yang saya bawa, seperti itu. Untuk timeline-nya sendiri saya mengerjakan itu sesuai dengan timeline kelompok yang sudah kami buat. Jadi kami semuanya sama timeline-nya. Kemudian yang untuk datanya sendiri PBB ini gitu. Yang pertama pasti semuanya sama gitu. Dasar hukum atau sumber hukum itu pasti harus kita cari bagaimana pelaksanaannya, seperti apa mekanismenya. Jadi sesuai apa yang kita cari gitu. Kemudian yang kedua
data ini ya tergantung masing-masing pribadi. Tapi untuk PBB sendiri ini ya memang banyak datanya itu dari istilahnya kasus-kasus yang terjadi, atau itu bisa diambil dari KPP yang terdapat PBB-nya maupun kantor pusat yang memiliki data seputar PBB. Untuk sumber dari datanya sendiri itu ya, kalau saya itu satu wawancara dari pejabat fungsional penilai. Jadi memang khusus menilai PBB atau menghitung potensi dari pajak bumi bangunan. Jadi bapaknya itu namanya Pak Eko Hendri, itu ada di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian Kantor Pusat DJP. Itu sudah berpengalaman dalam penilaian pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan batubara. Yang kedua itu lewat badan-badan statistik pertambangan, atau ya kalau misalkan PBB-nya seputar perkebunan ya data-data statistik tentang perkebunan, bisa di BPS atau banyak sekali badan transparan seputar pertambangan atau perkebunan lainnya. Untuk pengumpulan data dari sumbernya, saya memiliki 3 pengalaman. Yang pertama dari internet ya gitu, kayak gitu. Maksudnya permasalahannya sama, mungkin koneksi atau susahnya mencari keyword itu pasti gitu. Tapi di sini untuk internet sendiri, karena saya datanya primer ngambil langsung, jadi dari internet saya hanya butuh tentang sumber hukum dan ya kasus-kasus yang terjadi saja. Nah, untuk itu jadi untuk internet saya tidak mengalami masalah apapun untuk pengambilan sumbernya. Yang kedua, saya melalui wawancara. Nah, untuk wawancara sendiri itu sama dengan saya mengambil data primernya. Itu dua-duanya saya dapat dari kantor pusat DJP, di mana di situ prosedurnya sama. Saya harus ke sini dulu untuk mengambil surat izin survei, kemudian membuat surat izin survei itu, lalu ke P2 Humas kantor pusat DJP. Kemudian P2 Humas kantor pusat DJP itu mengizinkan, baru saya bisa ke direktorat yang saya tuju, yaitu penilaian dan ekstensifikasi. Setelah itu, setelah disetujui juga oleh kasih atau kepala direktoratnya, saya langsung mengambil data, kemudian juga wawancara dengan narasumbernya langsung. Untuk sumbernya itu sendiri itu ya permasalahannya hampir sama dengan kasus-kasus di mata kuliah lain yang ngambilnya sama di kantor pusat ataupun di instansi lainnya gitu. Maksudnya di sini masalah surat izin survei, terus perizinannya ke sana itu memiliki prosedur yang mungkin sedikit berbeda gitu. Misalkan dari perbedaan direktorat saja itu berbeda syarat. Dalam artian ya, misalkan di Direktorat Penilaian dan Ekstensifikasi itu boleh untuk wawancara terlebih dahulu atau meminta keterangan ahli dulu lah istilahnya. Tapi untuk mungkin direktorat yang lebih tertutup lainnya itu harus dapat izin dulu dari P2 Humasnya gitu. Jadi dari perbedaan itu mungkin ya saya merasa kalau saya dimudahkan untuk mengambil pajak bumi dan bangunan, karena Direktorat Penilaian dan Ekstensifikasi sangat membuka diri untuk mahasiswa itu belajar atau ya mengkaji lah bagian dari apa yang ada di direktoratnya. Keunggulan untuk pengambilan data KTTA saya sendiri itu yang pertama itu sudah saya jelaskan di sebelumnya, itu tentang sumbernya. Jadi sumbernya itu sudah jelas, sudah ada gitu, web. Terus kemudian yang kedua, yang paling utama itu data dari kantor pusat DJP. Makanya itu dua komponen itu gampang, lebih mudah untuk mendapatkan datanya, karena webnya cuma sekedar sumber hukum dan ya artikel-artikel yang terkait saja untuk menguatkan pendapat atau opini.
Kemudian yang kedua itu dari data kantor pusat DJP itu sendiri yang ya sudah ada datanya gitu. Tinggal kita mengolah datanya. Untuk kesulitannya sendiri itu sebenarnya cuman terletak pada data yang dari kantor pusat DJP. Itu hanya istilahnya masih bersifat gelondongan. Kita harus mengolah sendiri, kita harus mengamati, menganalisa data itu sendiri gitu. Makanya itu ya kesulitan sendiri saat kita menerima data itu gitu. Kita bagaimana memunculkannya, bagaimana kita menyajikannya di KTTA kita gitu. Nah, untuk mungkin dari beberapa mata kuliah yang lain, perbedaan keunggulan maupun kesulitan untuk pengumpulan data ini, ya mungkin kalau PBB itu sendiri ya terbatas karena balik lagi gitu. PBB ini nggak yang seperti KUP, PPH, PPN, PPSP atau yang lainnya yang di setiap KPP itu ada gitu. PBB hanya yang memang ada potensi PBB-nya dan kantor pusat DJP, itu saja. Cara mengatur waktu saya buat ada KTTA, ada kuliah, ada organisasi, dan ada juga keperluan pribadi. Nah, itu yang pertama, saya pasti merencanakan setiap hari itu mau ngapain, dan nantinya di tanggal-tanggal tertentu yang penting itu saya kasih notes bahwa ya itu harus dilakukan gitu. Misalkan checkpoint dalam artian persetujuan untuk proposal KTTA, nanti ada lagi persetujuan untuk KTTA-nya sendiri, persetujuan revisi dan segala macam. Itu kan istilahnya yang susah untuk diatur, susah untuk dijadwalkan karena di setiap kami checkpoint KTTA itu kami benar-benar satu kelompok bareng gitu. Jadi untuk menyamakannya itu pun susah. Makanya itu saya prioritaskan. Jadi yang pertama kita atur jadwalnya, terus mana yang lebih prioritas itu kita notes duluan, nanti sampai ke tingkat yang terendah. Makanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi misalkan itu ada sesuatu yang KTTA yang memang urgent, prioritasnya penting, itu didahulukan, nanti setelah itu kuliah, baru kuliah organisasi baru keperluan pribadi. Karena untuk pribadinya sendiri pun ya saya merasa itu bukan suatu hal yang urgent buat saya, karena ya minimal itu makan, istirahat itu sudah. Untuk yang lainnya pasti yang menyangkut dengan orang lain, menyangkut dengan orang banyak, itu kita prioritaskan. Untuk proses bimbingan dan revisi KTTA saya sendiri, kan tadi sudah saya bilang di awal kalau misalkan itu semuanya kami lakukan bersama-sama dengan kelompok. Makanya itu semua sebelum bimbingan pertama pun kami siapkan berkelompok, semuanya kumpul, terus kemudian kita bahas nanti apa yang mau kita ajukan atau apa yang mau kita konsultasikan bimbingan ke dosen pembimbing gitu. Jadi kita pertama berkumpul dulu mau kita untuk pembahasan apa. Setelah itu janjian dengan dosen pembimbing oke, setuju, kemudian kita bertemu. Nah, saat bertemu itu kita ditanyain satu-satu, ini mau bahas apa yang pertama. Pertama bahas apa, kemudian kita utarakan, ini bahas ini. Untuk yang selanjutnya setelah itu dosen pembimbing itu memberikan arahan. Kalau misalkan tema yang diambil atau bahan materi yang diambil itu seperti itu nanti akan bagusnya seperti apa itu. Nah, itu kita catat dan kita pertimbangkan untuk memasukkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya setelah bimbingan pertama itu ya kita bikin bareng-bareng, kita konsultasi satu sama lain, gimana ya ini udah cocok nggak gitu menurut kalian gitu. Jadi kita juga bertukar lagi gitu, gimana ini KTTA-nya udah oke, dan saat kita oke mau maju konsultasi bimbingan lagi, itu kita udah mempersiapkan misalkan beberapa pertanyaan dari dosen. Misalkan kita list apa yang menurut kita yang bakal ditanyain. Itu contohnya dengan dibaca teman kita gitu. Jadi kita
satu sama lain tukar lagi untuk kira-kira apa yang akan kamu tanyakan jika proposal yang saya bikin ini gitu. Jadi teman satu sama lain, oh kalau aku sih ini apa maksudnya, terus nanti mau ngarahnya kemana. Nah hal-hal itu yang kita siapkan jawabannya ke konsultasi dosen pembimbing selanjutnya gitu. Jadi kita udah siap. Nah untuk proses selanjutnya sendiri ya kita konsultasi lagi dan dosen pembimbing oke. Ya alhamdulillah mungkin dari dosen pembimbing saya Bapak Heru sendiri itu open gitu. Dalam artian ya membebaskan kita seluas-luasnya pemikiran kita, cara pandang kita, nggak merubah banyak gitu. Jadi beliau cuman mengarahkan baiknya seperti ini, baiknya seperti ini. Jadi nggak mengharuskan yang harusnya bahan yang kamu pilih ini ya harusnya ngarahnya ke sini, nggak gitu. Jadi ya itu mungkin apa ya kelebihan atau keuntungan tersendiri dari kelompok kami gitu. Nah untuk kelompok lain mungkin beda-beda dosbing, bisa jadi beda-beda treatment untuk pembimbingannya sendiri gitu. Jadi kalau treatment pembimbing yang seperti saya itu karena pembimbingnya open dan membebaskan mahasiswanya untuk ya berkarya seluas-luas pemikirannya, itu ya seperti itu. Jadi kami mempersiapkan hal-hal yang ditanyakan dan bagaimana cara kita menguatkan argumen atau menguatkan bahan yang kita ambil. Untuk yang misalkan ada dosen yang harus ini, harus itu, maksudnya harus mengikuti apa kata dosen, ya mungkin saya berikan tips untuk adik-adik itu ya mengikuti dosen dengan ya mempertimbangkan lagi, oh kalau yang diikuti dosen ini benar atau enggak, terus ya jadi pertimbangan adik tersendiri. Dan bagusnya itu ya mengikuti apa saran dosen pembimbing, karena pembimbing itu ya tugasnya memang seperti itu, mengarahkan. Yang penting ya jangan sampai juga kita kehilangan apa ya istilahnya sense kita buat nulis itu karena sudah benar-benar nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Jadi ya dosen pembimbing itu pasti mengarahkan, ya kita ikutin tapi tetap sesuai jalan tulisan adik-adik sekalian gitu. Untuk itu sendiri, proses revisinya sendiri yang tadi setelah selesai misalkan pembuatan KTTA, untuk revisi alhamdulillah juga saya mendapatkan Pak Yosep yang beliau itu nggak juga merevisi banyak, jadi revisinya sebatas sistematika kepenulisannya rapi atau tidak, terus konten-kontennya dalam artian isinya memang sudah sesuai seperti isi yang seharusnya, kesimpulannya sudah sesuai dengan kesimpulan yang seharusnya atau belum gitu. Jadi nggak merubah banyak, misalkan kok ini dipakai peraturan ini segala macam, harusnya yang dipakai kalau mau menguatkan argumen ini harus peraturan yang ini dong, nggak kayak gitu. Jadi yang penting itu sudah sesuai latar belakangnya, isinya, kesimpulannya, ya berarti udah oke gitu. Jadi kami lebih banyak revisi, hanya 1 kali revisi, itu kebanyakan hanya terletak pada sistematika penyajiannya aja, gimana cara penyajiannya yang bagus dan gimana letak-letak misalkan tabel atau chart atau semacam paragraf yang kurang baik lah dalam penyajiannya, itu saja. Kendala saat mengerjakan KTTA yang saya rasakan itu ya hanya 2 gitu. Yang pertama masalah pengaturan jadwal. Namun pengaturan jadwal ini ya sebabnya kompleks, dalam artian ada beberapa hal yang menyebabkan pengaturan jadwal itu susah. Yang pertama barengan dengan tadi aktivitas untuk kuliah sendiri, terus organisasi, terus kehidupan pribadi. Kemudian ada yang ya kayak misalkan surat izin survei, terus data yang diambil. Nah itu juga menyesuaikan, terus jadwal bimbingan itu harus apa ya ekstra lebih lah untuk mengatasinya gitu. Jadi kendala yang paling saya rasakan itu pengaturan waktu untuk jadwal itu sendiri.
tipsnya untuk menulis KTTA sendiri saya bagi dari 3 proses. Yang pertama preparation, jadi kita harus mempersiapkan dulu persiapan kita tentang sumber hukum, terus artikel yang terkait, data yang akan diolah, maupun nantinya siapa saja yang akan terlibat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Kemudian yang kedua, masalah untuk tahap bimbingan dan revisi. Jadi pastikan atur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, pastikan selesai tepat waktu apa yang teman-teman rencanakan. Dan yang ketiga, pastikan itu selalu ada alternatif atau siap untuk jika itu harus revisi atau dapat masukan dari dosen pembimbing. Yang ketiga, masalah finishing. Tahap finishing ini itu kita harus sesuaikan dengan cara penyajian dari KTTA sendiri yang baik bagaimana, dan banyak-banyaklah memiliki channel atau kakak tingkat yang istilahnya jago dalam karya tulis. Jadi teman-teman bisa konsultasi di tahap finishing ini, bagaimana cara penyajian yang baik dan bagaimana mengemasnya itu untuk KTTA yang mudah dipahami dan tujuan dari KTTA kita dapat tercapai. Harapan untuk teman-teman pajak 2014 sendiri, semoga KTTA yang teman-teman akan hadapi saat ini lancar, sukses, dan hasilnya baik, gitu, sesuai apa yang teman-teman harapkan. Dan ya pastinya teman-teman punya cita-cita bahwa karya tulis teman-teman itu dapat bermanfaat untuk keilmuan dalam bidang perpajakan. KTTA, enjoy aja!